Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmuni Shalin Putri, NPM 2311611. Saya mahasiswi dari Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dalam kesempatan saya di video ini, saya akan menyampaikan analisa saya tentang visi misi Capres dan Cawapres Indonesia tahun 2024 terkait hukum, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik. Seperti yang kita ketahui, ada 3 Capres dan Cawapres. Yang pertama Paslon 01, Bapak Anies Baswedan dan wakilnya Gus Muhaimin. Yang kedua, Paslon 02, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dan yang ketiga, Bapak Ganjar Pranowo dan wakilnya Bapak Mahfud MD. Tidak perlu berlama-lama, saya akan langsung menganalisa tentang visi misi Capres dan Cawapres Indonesia tahun 2024. Di sini, saya akan mengambil 3 poin penting dan visi misi Capres dan Cawapres terkait hukum, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik, yang menurut saya menarik untuk kita analisa. Saya akan memulainya dari Paslon 01. Poin pertama dari visi misi Capres dan Cawapres 01 Bapak Anies Baswedan, yaitu visinya Indonesia adil, makmur untuk semua. Misinya pertama, perubahan untuk menegakkan hukum. Indonesia negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam artian, negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Artinya di sini, negara dan segenap unsur pemerintahannya dalam menjalankan pemerintahan haruslah mengacu dan berpedoman atas kaidah-kaidah hukum yang secara substansial dibentuk, bukan dengan dasar kepentingan. Penegakan hukum akan menjadi kuat dan dihormati jika para penegak hukum bertindak profesional, jujur, dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Leon Duguid, seorang ahli hukum, menyebut bahwa hukum adalah aturan tingkah laku masyarakat yang harus ditaati sebagai jaminan dan kepentingan bersama, yang jika dilanggar akan menimbulkan kecaman sebagai reaksi. Sementara itu, penegakan hukum merupakan sistem yang di dalamnya terdapat pemerintah atau lembaga negara yang bertindak secara terorganisir untuk menjamin keadilan dan ketertiban dengan menggunakan perangkat atau alat kekuasaan negara. Penegak hukum memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas penegakan hukum di sebuah negara. Di Indonesia, kinerja para penegak hukum seringkali dianggap kurang memuaskan. Mengapa demikian? Ketidakpuasan masyarakat ini menjadi pertanda lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum yang dianggap sebagai cara untuk mencari keadilan bagi masyarakat malah memberikan rasa ketidakadilan. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Poin yang kedua yaitu memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Kalau kita melihat dan mengamati sejumlah perkara korupsi seperti tebang pilih, kasus yang mana yang mau dilimpahkan dan mana yang dibiarkan menggantung. Tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi itu dikarenakan banyaknya kasus yang ditangani kejaksaan tidak mempunyai kejelasan alias menggantung. Maka dari itu, Paslon Capres dan Cawapres 01 ingin melakukan perubahan tersebut, yaitu dengan melakukan perubahan pemberantas korupsi tanpa tebang pilih. Poin yang ketiga yaitu meningkatkan platform pengaduan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyelesaian pengaduan yang cepat dari penyedia layanan, dalam hal ini instansi pemerintah,
baik di pusat maupun di daerah. Segala bentuk kritik maupun aduan yang disampaikan masyarakat pada suatu instansi merupakan sebuah koreksi untuk perbaikan pelayanan itu sendiri dan ke depannya. Untuk itu, pemerintah memerlukan strategi penanganan pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Tujuannya adalah sebagai informasi kebijakan proses pelaksanaan perbaikan pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan. Selanjutnya, visi dan misi Paslon 02 Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Visinya, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Poin misi yang pertama yaitu menempatkan hukum. Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak sekedar ditandai tersedianya aturan hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum. Poin yang kedua yaitu memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya mengacu pada upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya menindak tindakan korupsi secara langsung, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan perubahan struktural. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti perbaikan sistem, sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum yang tegas. Misalnya, pemberantasan korupsi. Indonesia memiliki trisula strategi pemberantasan korupsi yang mencakup penindakan, pencegahan, dan edukasi untuk mencapai visi dan misi Indonesia bebas dari korupsi. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi juga memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara luas. Poin ketiga yaitu perbaikan pelayanan pemerintahan. Pelayanan pemerintahan meliputi upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hal ini mencakup pembaruan teknologi, peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pemberantasan korupsi. Peningkatan pelayanan publik juga dapat melibatkan penerapan standar pelayanan, inovasi dalam pelayanan, dan penguatan tata pemerintah. Misalnya, pemerintah Indonesia telah berupaya memperbaiki pelayanan publik melalui penerapan pemerintah digital dan upaya memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya ada visi dan misi Capres dan Cawapres 2024 yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Poin pertama dari visi dan misi tersebut ialah supremasi hukum progresif. Supremasi hukum progresif adalah konsep hukum yang menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini melampaui konsep supremasi hukum yang hanya menekankan pada kekuasaan hukum sebagai negara hukum. Penegakan hukum progresif didukung oleh keinginan untuk mendayagunakan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia. Poin kedua yaitu koruptor harus dimiskinkan dan dikirim ke Nusa Kambangan. Koruptor harus dimiskinkan dan dikirim ke Nusa Kambangan, merujuk pada gagasan untuk hukuman yang diberlakukan yang lebih tegas terhadap koruptor, termasuk pemiskinan dan dikecualikan di Nusa Kambangan. Pendekatan ini, tekanan konsekuensi yang lebih berat bagi pelaku korupsi sebagai upaya untuk memberi efek jera dan mencegah tindakan korupsi di masa depan. Poin yang ketiga yaitu mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan dengan melibatkan semua pihak, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan dengan melibatkan semua pihak, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, merupakan upaya penting dalam memastikan akses yang adil dan setara terhadap layanan publik. Kelompok rentan seperti orang tua lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik akibat keterbatasan fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pelayanan publik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan khusus kelompok rentan, serta menyediakan fasilitas yang ramah dan mendukung bagi mereka. Sedikit tambahan kesimpulan dari analisa yang baru saja saya bahas.
yaitu dengan adanya debat capres dan cawapres terkait hukum, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik, kita dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada di dalam negara. Seperti lemahnya hukum di Indonesia. Seperti yang Bapak Anies Baswedan katakan pada debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023 lalu. Hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Maksud dari istilah ini adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sikap kekeluargaan. Namun, berlangsung dengan konferensi yang sulit, bahkan menjadi sangat tidak logis. Terkait korupsi saat ini, pemerintah hanya melihat korupsi dari sektor regulasi. Seharusnya, para kandidat capres-cawapres menelisik sebab utama korupsi di Indonesia berasal dari sektor politik. Diperlukan tak hanya upaya pencegahan, tapi juga pemberantasan korupsi. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengusulkan pendanaan partai politik. Kendati uraian itu baik, tapi ada hal yang luput, yakni akuntabilitas atas anggaran yang sudah dialokasikan negara untuk partai politik. Capres Ganjar tidak menyeluruh dan spesifik soal demokrasi di tubuh partai politik. Dan masih banyak persoalan anti korupsi yang tidak diurai dan tidak pula ada di antara ketiga kandidat tersebut memberikan strategi komprehensif penyelesaian korupsi di Indonesia. Pengamat politik kebijakan publik dari Universitas Indonesia, yaitu Wisnu Wijono menilai janji pemberantasan korupsi yang dituangkan masing-masing paslon dalam dokumen visi misi masih terlalu normatif. Baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dinilai belum menyajikan langkah-langkah spesifik pemberantasan korupsi. Padahal, harapan publik atas program pemberantasan korupsi tinggi mengingat banyaknya pejabat yang terlibat korupsi. Nah, saran saya terkait visi misi capres dan cawapres tentang hukum, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik adalah semoga para capres dan cawapres dapat menepati janji-janji dari visi misi terkait hukum, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik, agar terdapat perubahan baru di tahun 2024 dan 5 tahun ke depan. Dan saya berharap capres dan cawapres bersungguh-sungguh dalam memajukan negara Republik Indonesia menjadi negara maju, menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan memberi pelayanan publik yang terbaik. Sekian analisa dari saya. Apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam berbicara terkait visi misi tentang hukum, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik, lebih dan kurang saya pamit undur diri dan terima kasih.